Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 6 November 2020 dalam pekan ke-31 masa biasa. Hari ini juga adalah Jumat pertama dalam bulan November. Sebagaimana biasa, orang Katolik berdevosi kepada Hadirat Terkudus Yesus. Biasanya, sesudah perayaan Ekaristi, dilanjutkan dengan adorasi kepada Sakramen Maha Kudus. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang hal-hal duniawi, dan termasuk di dalamnya adalah harta kekayaan. Harus diakui, hal-hal yang duniawi itu termasuk harta kekayaan adalah hal yang sangat menarik hati manusia. Sebegitu menarik hati manusia sampai manusia itu berjuang dan berjuang, bekerja dan bekerja untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi, untuk mendapat harta kekayaan itu. Sah-sah saja sebenarnya. Selama orang masih hidup di dunia ini, orang membutuhkan hal-hal yang duniawi. Tetapi jangan sampai sebegitu terfokusnya orang pada hal-hal yang berguna untuk hidup di dunia ini, lalu melupakan hal penting lainnya yang juga berguna untuk kehidupannya. Tidak di sini, tapi di hari esok pada saat Tuhan datang. Inilah yang menjadi keprihatinan Rasul Paulus yang dia sharekan kepada jemaatnya di Filipi. Saudari dan saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya di Filipi bahwa banyak orang hidup menjadi musuh dari salib Kristus. Tuhan mereka adalah perut, dan pikiran mereka selalu terarah kepada hal-hal yang duniawi. Jadi seakan-akan itu yang terpenting, seakan-akan perutlah yang terpenting, seakan-akan hal-hal duniawi lah yang terpenting. Itu perlu, harus diakui, perlu selama orang atau manusia hidup di dunia ini. Tetapi ia harus melepaskan semua itu ketika ia harus menghadap Tuhan. Dan pada saat itu, yang penting adalah hal-hal surgawi. Dan karena itu, hal-hal surgawi untuk hari esok harus diperjuangkan sejak manusia hidup di dunia ini. Saudari dan saudara yang terkasih, rupanya keprihatinan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi mungkin juga bisa menjadi keprihatinannya untuk kita zaman ini. Bukankah harta, hal-hal duniawi itu juga menarik hati kita? Bukankah karena hal-hal yang duniawi, karena harta kekayaan, kita lalu banyak kali melupakan hal-hal surgawi, melupakan hal-hal rohani yang berguna untuk kehidupan jiwa kita? Bukankah kita pakai pekerjaan-pekerjaan atau kesibukan-kesibukan kita untuk kemudian tidak terlibat dalam banyak aktivitas yang berguna untuk kehidupan jiwa? Biasa kita dengar, saya tidak bisa ikut ya, karena saya kerja. Sorry ya, saya tidak bisa buat ini, karena saya sibuk kerja. Sorry ya, saya tidak bisa ikut berdoa karena saya sibuk kerja. Saudari dan saudara yang terkasih, mengejar hal-hal dunia, mengejar harta kekayaan baik, tapi jangan sampai kita melupakan hal yang penting juga untuk kehidupan kita. Tidak untuk kehidupan hari ini, tapi kehidupan hari esok. Karena hidup kita ini tidak dilenyapkan, hanya diubah. Sebuah kehidupan yang baru di hari esok adalah kehidupan surgawi. Karena itu kita diajak untuk memperjuangkan dalam hidup kita hari ini, di dunia ini, mengumpulkan hal-hal yang baik untuk kehidupan surgawi, kehidupan jiwa kita. Sementara dalam bacaan Injil,
Yesus secara implisit mau mengatakan bahwa mengumpulkan harta kekayaan itu juga baik, hal yang sangat netral. Dan Yesus lebih mengingatkan kita supaya mempergunakan harta kekayaan untuk sesuatu yang pada akhirnya berguna untuk kehidupan jiwa di hari esok. Tuhan dalam contoh yang diberikan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini justru memuji bendahara yang tidak jujur itu. Yang dipuji bukan ketidakjujurannya, tidak sama sekali, tapi yang dipuji adalah kecerdasannya menggunakan harta kekayaan tuannya yang dia pinjamkan kepada orang-orang, tapi dia gunakan itu supaya pada akhirnya ketika dia tidak lagi dipekerjakan oleh tuannya sebagai bendahara, dia ditampung oleh orang-orang yang sudah mendapat perhatian, yang sudah mendapat keuntungan yang dilakukan oleh bendahara itu. Itulah kecerdasan. Dan kecerdasan yang semacam ini harus pula kita miliki supaya kita bisa memperoleh sesuatu yang berguna untuk kehidupan jiwa kita. Saudari dan saudara terkasih, semoga Tuhan menolong dan memberkati kita.